Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sekali lagi yang ada di tempat ini, Shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita malam hari ini bersuka cita karena kita ada di rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Sampai dengan malam hari ini Engkau menyertai hidup kami. Kami ada di tempat ini kembali. Kami rindu bangun mezbah kami. Kami rindu bangun pujian kami. Kami rindu bawa hati kami menjadi korban penyembahan di hadapan-Mu. Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Tuhan berkenan atas ibadah yang kami adakan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin, mengambil alih dari awal sampai dengan akhir. Biar ibadah ini mendatangkan kekuatan yang baru bagi kami, mendatangkan pengharapan yang baru bagi kami. Terlebih ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, tutup bungkus sampai tempat ini tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Engkau lebih lagi. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Mari malam hari ini bawa hati kita sama-sama saudara. Berharap kepadamu, tempat ku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Mari bawa pengharapanmu kepada Tuhan, katakan berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Katakan dengan percaya, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sama-sama. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai tadi. Berharap. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara
Dia tempat bersandar setiap kita. Oh, tak pernah ku sendiri. Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sekali lagi katakan, berharap kepadamu, tempatku bersandar dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus ada dan menopangku, sebab janjinya takkan berubah. Amin. Kasih-Nya, oh Tuhan, haleluya, selalu. Mari angkat suaramu bersama, sebab janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, saudara. Tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sebab janjinya takkan berubah. Amin. Lebih lagi bersama katakan, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya dan tak pernah hilang. Amin, amin. Oh, mari setiap kita dengan penuh iman percaya, sebab janjinya, ya Tuhan. Ini iman yang kami pegang dari malam hari ini, Bapak. Ini iman kami, Bapak. Selalu ada bersamaku, sebab janjinya. Mari buka kedua tanganmu dengan penuh percaya, karena kasih-Nya yang lebih besar bagi kita. Kasih yang sudah dimeteraikan itu bagi kita tidak pernah hilang dalam hidup kita. Bolehkah Bapak Ibu Saudara sendiri angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sebab janjinya sekalipun seringkali kami lalai Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah lalai akan hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Janji-Mu selalu ada Tuhan, sebab janjinya. Amin. Sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang. Oh, selalu ada Kau bersamaku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak. Takkan berubah, tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara dengan penuh percaya, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau
bersamaku selalu, selalu ada Yesus bersamaku, selalu ada Engkau bersamaku. Bolehkah berikan tepuk tangan bagi Dia, Bapak Ibu Saudara? Dia yang selalu menyertai kita, tak pernah lalai menjaga hidup kita. Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap. Mari sembah pribadinya. Haleluya, haleluya. Oh, mari bebaskan dirimu malam hari ini menyembah Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, puji namanya Yesus. Sebab Dia tak berubah, sebab Dia selalu ada bagi kita selama-lamanya. Haleluya. Dia terus berjalan bersama dengan setiap kita. Dia terus menyertai setiap kita. Dia ada dalam hidupmu, percayalah sepenuhnya. Oh, Dia haleluya. Kami percaya Tuhan, kami imani hidup kami di dalam Engkau Tuhan, dan Kau dalam kami. Sekalipun seringkali mungkin kami lalai akan Engkau Tuhan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah lalai akan hidup kami. Tuhan memperhatikan kehidupan kami, bahkan Tuhan kirimkan malaikat menjaga kehidupan kami. Janji Tuhan selalu digenapi bagi kami. Janji Tuhan selalu digenapi bagi hidup kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Sebab janjinya, katakan dengan percaya saudara. Wow. Takkan berubah, selalu ada. Bolehkah sambil saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Sebab janjinya. Mari terus naikkan pujian ini, karena kasih-Nya. Come on. Ya Tuhan, selalu ada Kau bersamaku. Oh, sebab janji-Nya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya. Sebab janji-Nya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku selalu, selalu ada Kau bersamaku, selalu ada. Panggil namanya Yesus, Yesus bersamaku. Dengan penuh percaya berikan sorak-sorai.
Kami tahu kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita dan beriman penuh, sama-sama katakan amin, amin, amin. Seberapa banyak bersuka cita malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Mau menari-nari bagi Tuhan Yesus malam hari ini? Yang mau menari-nari katakan haleluya. Sama-sama memuji Dia, katakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia orang pilihannya bersama para bangsawan. Katakan sama-sama haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidup siapa? Amin. Katakan saudara, kau Tuhan ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Lebih keras lagi katakan Tuhanku hebat, orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Amin. Orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Boleh dua tangannya tinggi-tinggi sama-sama, come on. Dan ini yang sedang dikerjakan juga bagi kita. Tidak ada lagi ratap saudara, sukacita diberikan. Kau Tuhan, haleluya. Ratapku kini jadi tarian indah. Bapak Ibu Saudara bergerak sedikit boleh ya, sama-sama ikuti saya, come on. Kau Tuhan sanggup mengubah, come on, menjadi anggur. Ya, boleh ditambah tangannya, digoyangkan sama-sama, say. Sekarang dua tangannya diangkat tinggi-tinggi, kakinya tetap bergerak menari bagi Tuhan Yesus. Katakan, boleh semua yang di tempat ini, yang di rumah-rumah sama-sama katakan haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini. Ayo boleh bebaskan diri kita lebih lagi, nari-nari bagi Tuhan Yesus. Katakan sanggup mengubah menjadi anggur. Amin. Sama-sama. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian. Boleh sekali lagi katakan ratapku kini, ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Boleh dengan penuh sukacita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangannya lebih keren lagi bagi Tuhan Yesus boleh. Coba ditengok dulu kiri kanannya. Masih ada yang cemberut gak? Sudahkah semua bersukacita malam hari ini? Haleluya. Sama-sama kita mau puji Dia lebih lagi, katakan tak pernah tinggalkan ya, beserta dengan percaya di setiap langkahku. Amin.
Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Angkat tangan kita saudara. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, amin. Kepastian hidup. Lambaikan tangan kita bersama. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Yuk dengan percaya sama-sama katakan. Kau tak pernah tinggalkan, Dia yang beserta dengan kita di setiap langkahku, amin. Kau selalu perhatikan seluruh saudara, seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Katakan saudara, Kau Allah, amin, amin. Kepastian hidupku, sama-sama. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada. Ayo jemaat Elroy lebih keras lagi bagi Dia. Dalam hidupku Kau tak ingkari, menepati janjimu, selalu nyatalah. Nyatakan lebih lagi ya. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Rasanya kalau ini orang-orang yang diberkati Tuhan, tepuk tangan sorak-sorenya bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Boleh sebelum duduk sorakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Disapa dulu kiri kanannya sebelum duduk, dikasih salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau malam hari ini bisa bersama-sama di tempat ini. Semua karena anugerah kebesaran Tuhan, amin. Dan malam hari ini di tengah kita memuji membesarkan Dia, kita akan bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan diri, memberikan persembahan. Pelayan Tuhan boleh mempersiapkan diri. Kita tundukkan kepala, kita akan berikan persembahan syukur kita yang pertama bagi Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur di tengah sukacita yang kami adakan malam hari ini. Kami lebih bersukacita kembali karena kami dapat kesempatan untuk boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin kami terbatas, tapi kami percaya dari apa yang kami tabur ini, itu yang akan dipakai untuk memperluas, mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Tuhan suci kuduskan persembahan kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersuka cita dan siap untuk menabur, sama-sama katakan amin, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang sudah memberi, saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan aku punya menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang katakan dengan percaya, aku punya Tuhan yang menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan-Nya. Boleh dengan penuh rasa bangga berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Janji dan sanggup menggenapi. Banyak hal yang sedang dikerjakan, digenapi bagi kita saudara. Haleluya. Kemenangan darimu aku punya, besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani, rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu semuanya kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus,
kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilahkan Roh Kudus berkarya sehingga umatmu pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Ini tiba-tiba saja Odi yang harusnya khotbah malam ini tiba-tiba harus kuliah melalui online itu ya, dia ke atas ya, lagi online, jadi dia harus kuliah, jadi saya disuruh khotbah. Oke Bapak Ibu ya, saya dapat satu tema tadi, saya dapat tema yang luar biasa, pendek saja, berseru dengan nyaring ya. Karena firman Tuhan berkata, ya kita lihat satu ayat saja di dalam Mazmur 3 ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat yang keempat. Mazmur pasal 3 ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat keempat. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu, agar supaya seruan kita atau doa kita dijawab oleh Tuhan, berserunya harus dengan nyaring. Amin. Kalau berserunya separuh-separuh, tidak segenap hati, tidak nyaring, ya tidak didengar. Amin. Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepada aku pasti menjawab, engkau seru dengan nyaring. Amin. Bapak Ibu dengar baik, bicara tentang berseru, saya mau beritahu ya, bicara tentang berseru, ya berseru itu adalah tanda ya, tanda kita, itu tanda kesungguhan hati kita. Sekali lagi, berseru itu artinya tanda kesungguhan hati kita berseru. Amin. Ya, berseru itu adalah tanda kesungguhan hati kita. Dalam hal apa? Hati dalam hal apa? Dengar baik Bapak Ibu ya. Berseru itu adalah artinya adalah kesungguhan, tanda kesungguhan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu dengar baik, tadi saya katakan bahwa berseru itu yang pertama adalah tanda kesungguhan hati kita untuk percaya kepada Dia. Amin. Nah, bila bicara tentang percaya, Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam setiap lakumu, artinya andalkan Tuhan, dan maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, jalan kita. Amin. Bapak Ibu, saya mau beritahu ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, pasti otomatis kita itu tidak akan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan dengan segenap hati, pasti kita mengakui Dia dalam setiap laku kita. Kalau saya balik ayat ini, ya, kalau kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri, kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Nah, kalau kita percaya dengan segenap hati, apalagi ya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri dan mengakui Dia, Tuhan dalam setiap laku kita, maka dikatakan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita naik bukan turun, kita menjadi kepala bukan ekor. Ya, berkat mujizat kesembuhan kemenangan kita akan dapatkan ketika Tuhan meluruskan jalan kita. Kenapa? Ada apa dengan jalan lurus? Dan saya mau beritahu, jalan lurus itu adalah jalannya Tuhan. Amin. Ya, jalan lurus itu adalah jalannya Tuhan. Hosea 14 ayat 9. Hosea 14 ayat 9. Hosea 14 ayat 9. Efraim, enggak, ayat 9 dalam itu. siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Bapak Ibu dengar baik, ya, percaya dengan segenap hati, jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, ya, akui Dia dalam setiap lakumu, maka Tuhan akan kalau kita sudah lakukan itu, percaya pada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Ya, nah jalan lurus itu adalah jalannya Tuhan. Maka kita berkat mujizat kesembuhan kemenangan kita dapatkan. Kita naik bukan turun, kita menjadi kepala bukan ekor. Karena jalan lurus itu jalannya Tuhan. Amin. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan dikatakan orang benar itu menempuh jalan lurus, ya dikatakan ya. Dan orang benar menempuhnya. Kalau berarti orang yang berjalan di jalan lurus, berarti orang itu orang
benar. Nah, orang benar, saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Orang benar bukan hanya diberkati Tuhan saja, tapi kita lihat orang benar itu apa janji Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 5 ayat 12. Ya. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Mazmur 5 ayat 12, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jalan lurus adalah jalannya Tuhan. Nah, orang benar itu yang menempuh jalan lurus adalah orang benar. Dan orang benar itu bukan hanya diberkati Tuhan, tapi orang benar juga itu dipagari, ya, dipagari dengan apa? Dengan anugerah Tuhan, ya, yang akan menjadi perisai bagi kita. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ya kita ini bukan hanya kalau menempuh jalannya orang benar, kita menjadi orang benar. Bukan saja kita diberkati, tapi kita dipagari oleh anugerah Tuhan yang akan menjadi perisai bagi kita. Amin. Ya, akan menjadi perisai bagi saudara saya. Ya, perisai itu apa sih? Kalau perang dulu apa perisai? Hah? Tameng ya. Tameng itu dulu zaman dulu karena pakai pedang ya, atau pakai tombak ya, pakai tameng itu tempatnya itu di belakang itu di depan. Enggak ada tameng perang taruh belakang, enggak ono. Ya, pasti taruh di depan. Nah, kalau Tuhan jadi pameng bagi kita, jadi perisai bagi kita, pasti Tuhan posisinya ada di depan. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 1. Abraham, apapun masalahmu jangan takut. Upahmu besar, aku akan menjadi perisai bagimu. Ayo. Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wah, jangan takut Abram, upahmu besar, karena aku akan menjadi perisai bagimu. Kalau Tuhan jadi perisai bagi kita, posisinya Tuhan itu ada di mana? Di depan. Artinya kalau Tuhan menjadi perisai bagi kita, posisinya Tuhan antara kita dengan apa saja yang coba menyerang kita. Ya, kalau Tuhan menjadi perisai bagi kita, berarti posisinya Tuhan itu antara kita dengan apa saja yang coba menyerang kita. Berarti kalau Tuhan jadi perisai bagi kita, berarti apa saja yang coba menyerang kita, lawan siapa dulu? Lawan siapa dulu? Bisa menang. Roma 8 ayat 31 berkata, kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Amin. Kalau Tuhan jadi perisai bagi kita, siapa yang mau lawan kita? Apalagi kalau kita dipagari oleh pagar anugerah Tuhan, itu menjadi perisai bagi kita. Bagaimana supaya anugerah itu menjadi perisai bagi kita? Bagaimana supaya anugerah itu memagari kita? Ya, kita harus jadi orang benar. Kita harus berjalan lurus, kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Harus berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Dan tadi saya katakan Bapak Ibu, dengar baik, bahwa tadi berseru itu adalah tanda, ya, tanda kesungguhan hati kita untuk percaya kepada Dia. Yang kedua, berseru itu adalah juga tanda, ya, tanda kesungguhan hati kita untuk melekat sama Tuhan. Amin. Ya, berseru artinya juga tanda kita, ya, kesungguhan hati kita untuk melekat sama Tuhan. Nah, kalau kita melekat sama Tuhan, apa janji Tuhan? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, apa yang kata janji Tuhan? Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka, dari mara bahaya, sakit penyakit. Tuhan akan membentengi kita, bahkan memagari kita dengan anugerah Tuhan. Ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Dan Tuhan akan mengenyangkan kita. Bukan dengan nasi putih atau nasi japjai, bukan. Tuhan mengenyangkan kita dengan apa? Umur panjang. Tuhan berikan keselamatan. Mau dapat umur panjang? Mau diberkati Tuhan? Dijauhkan dari malapetaka? Melekat sama Tuhan. Amin. Saya bawa ini tadi ya. Ini ya.
Saya kasih contoh saja. Ya, cara melekat itu seperti apa ya? Supaya kita melekat sama Tuhan. Bapak Ibu ya, ini pohon ya, pohon ini pohon. Ini ranting ya. Ya Tuhan itu jadi pohon, kita jadi ranting. Yohanes 15 ayat 5 ya. Tuhan itu pohon, kita ranting ya. Coba itu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus adalah pokok, ya pokok anggur. Kita ini rantingnya, ya. Kalau ranting ini tidak tinggal di dalam pokok atau di dalam ada pohon, maka dia akan mati. Ya. Nah, contoh ya ini ya, ini ranting ya, ini kita ranting. Kalau ini coplok ini ya, kira-kira ini jadi apa ya? Ini kering. Kalau kering habis itu apa? Mati, habis itu dibakar ya. Kenapa? Kenapa kok mati? Karena dia tidak melekat, tidak pada pohon, tidak bisa dapat napas hidup tidak bisa dapat makanan dari pohon. Sama kalau kita di luar Yesus, maka di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Kita akan mati ini. Ya. Supaya kita hidup, kita harus melekat sama pohon ini. Ya, melekat sungguh-sungguh. Nah, banyak orang yang melekatnya seperti ini. Ya, kadang-kadang ya nempelnya gini, nempel coplok. Makanya uripnya setengah urip setengah mati. Ya karena nempel coplok gini. Makanya lihat uripnya setengah urip setengah mati. Lo urip setengah urip lo mati. Lo setengah urip mati. Lo ekonomi urip lo mati. Lo urip ya setengah urip setengah mati. Kenapa? Ya ini nempelnya nempel coplok. Supaya urip terus, ya nempel seperti perangko. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya. Bapak Ibu ya, dengar baik. Kita harus melekat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kalau kita sungguh percaya sama Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Tidak pernah dipermalukan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan, firman Tuhan, tidak pernah dipermalukan. Amin. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata, ya setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan selalu berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Dan kita tidak pernah dikecewakan oleh firman Tuhan. Melangkah dengan firman Tuhan. Bersandar dengan firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan juga berkata, ya, firman Tuhan itu tidak pernah batal, tidak pernah gagal firman Tuhan. Titik komanya itu digenapi oleh Tuhan loh. Lukas 16 ayat 17. Wah, ini ayatnya luar biasa ini, Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap, hilang daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Berarti janji Tuhan itu yang titik koma itu lebih dasar, lebih luar biasa daripada langit dan bumi ini. Ya, karena lebih mudah, lebih gampang langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Ya. Berarti saat titik komanya janji Tuhan itu tidak pernah batal. Artinya saat titik komanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa setiap dia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu bukan bohong, itu kebenaran. Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, lebih mudah, lebih gampang, langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya saat titik komanya janji Tuhan itu tidak bisa batal. Amin. Ya, tidak bisa batal. Dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Bahwa dia bersumpah bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu tuh bukan bohong, itu kebenaran.
Kalau manusia, Pak Presiden bisa luput. Ya, bisa luput namanya manusia. Tapi kalau Tuhan, dia tidak pernah luput. Amin. Semua hal Allah bisa lakukan. Semua perkara Allah bisa buat. Satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Satu hal yang Allah tidak bisa buat. Apa itu? Ya, semua hal. Bapak Ibu dengar baik, ya. Ingat, Tuhan itu setiap perkataannya itu bukan bohong, bukan bojo. Ya. Perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran, bukan bohong. Karena Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Tidak bisa dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah itu bukan bojo. Ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia bojo, enggak. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Wah, aku sudah janji sampai Melvin mau tak berkati. Oh, engkau aja lain kali ayo. Enggak pernah. Ya, enggak pernah dia menyesal berikan janjinya. Ya, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia pasti menepatinya. Melangkah dengan firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena lebih gampang, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Bahkan Yesaya 45 ayat 23. Tadi kembali ke Yesaya. Bukan hanya kebenaran, tapi luar biasa lagi, lihat ya. Sekali lagi baca. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat Satu firman yang tidak ditarik. dapat ditarik kembali. Perkataan Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Bapak Ibu dengar baik. Ya, tidak bisa ditarik kembali. Semua hal Allah bisa lakukan. Semua hal Allah bisa, segala perkara Allah bisa buat. Tapi satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Satu hal yang Allah tidak bisa buat. Apa itu? Mazmur 89 ayat 35. Di atasnya. Di atasnya. Dalam kurung 35 ya. 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Semua perkara Allah bisa buat. Semua hal Allah bisa lakukan. Satu perkara yang Allah tidak bisa buat. Satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Apa itu? Dia tidak bisa merubah dan tidak bisa melanggar janjinya. Setiap keluar perkataan itu, dia pasti menepatinya. Amin. Pegang janji Tuhan. Apapun masalahmu, apapun melangkah dengan firman Tuhan. Sama seperti saya. Dan saya alami ya, saya mungkin sudah berkali-kali saksikan. Tapi itu perlu yang saya saksikan. Sejak saya bertobat tahun 90-91, saya itu bertobat karena sakit, stres berat, lalu pukul jantung. Wah, saya bergumul ya. Baru pula dari pulang dokter, baru sampai rumah ke dokternya lagi. Jantungnya gini lagi, duk-duk, aduh. Ya, sampai kadang-kadang 3 kali, 4 kali sampai dokternya guyung-guyung loh, ya apa ini? Nah itu bukan gratis, ke dokter itu bayar. Ya. Lalu, wah saya bilang kok begini terus, ya apa ini? Saya tidak bisa seperti ini. Saya belajar firman. Jadi saya belajar menghafal ayat waktu itu. Saya ambil keyboard, saya memuji Tuhan, ambil memuji Tuhan, saya belajar hafal ayat ya. Makanya sampai sini ya keterusan hafalnya ayat ya. Saya mulai belajar hafal ayat supaya fokus pandangan saya, pikiran saya tidak pada masalah, tidak pada penyakit. Fokus saya hanya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Janji Tuhan itu penuh kuasa. Ya, firman Tuhan itu penuh kuasa. Saya belajar itu. Saya omong, saya ucapkan ya. Bapak Ibu, lalu saya belajar. Akhirnya saya bergumul 2 tahun. Saya sembuh. Ya, saya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Dan sejak saat itu saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, karena penyakit yang parah aja Tuhan sembuhkan, apalagi cuma penyakit yang kecil gitu. Sejak saat itu saya bernasar, ya saya melangkah dengan iman. Saya bernasar bahwa saya tidak akan minum obat, tidak ke dokter. Dan sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak pernah ke dokter, saya tidak pernah minum obat, dan saya tidak divaksin, tidak. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang penuh kuasa. Setiap masalah datang, penyakit datang, saya ngomong pakai firman. Penyakit, setan, rungokno yo, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ya berkata, Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya
Sembuh. Rungokno ya. Dengar penyakit. 1 Petrus 2:24. Oleh bilu Tuhan saya sembuh. Kena apa ya waktu itu, waktu zamannya Covid itu kena apa? Omikron. Omikron itu. Kena. Waduh. Semua ketakutan. Kenapa? Karena semua enggak tahu, saya enggak akan ke dokter, saya enggak akan minum obat. Wah, panas sudah 40. Ya, sampai itu jemaat yang Elroy di Jember itu kirim WA sama Bu Edi ya. Bu, kasih itu makanannya Pak Edi itu dikasih campur obat aja Bu, biar enggak kentar. Oh, perlu pasti itu tahu itu. Ya, tetap. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, itu saya batuk, panas, batuk terus. Lalu apa yang terjadi? Wah, ya saya enggak bisa begini. Di kamar ada keyboard, ya keyboard ini. Ada keyboard, saya mulai memuji Tuhan. Walaupun batuk-batuk saya memuji Tuhan. Tapi nadanya saya rendahkan. Biasanya kan kami memuji kebesaran-Mu. Tapi saya rendahkan, kami memuji kebesaran. Supaya apa? Supaya enggak batuk. Ya tetap batuk, orang enggak ngomongnya batuk, apalagi ngomong apa nyanyi, batuk. Tapi saya memuji Tuhan terus. Waktu batuk-batuk terus ya. Terus saya ulang-ulang, besok saya ulang lagi. Terus 10 hari kemudian batuknya hilang. Ya, panasnya hilang, sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata 2. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Ya, hidup dan kuat. Dia kuat luar biasa. Dia hidup. Kenapa? Firman Tuhan itu Yesus sendiri yang menjadi manusia. Dia hidup dan kuat. Dan dia lebih tajam dari pedang bermata 2. Pada waktu kita menggunakan firman Tuhan itu, dia akan pergi. Pergi seperti pedang bermata 2, menyerang musuh kita, termasuk penyakit. Amin. Ya, lakukan, ucapkan. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu penuh kuasa? Bagaimana caranya firman Tuhan itu penuh kuasa? Firman Tuhan supaya penuh kuasa, firman Tuhan harus diucapkan. Itu baru firman itu penuh kuasa. Makanya kalau baca firman, jangan dalam hati. Karena ya Roma 10 ayat 17, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, didengar. Kalau dalam hati mana mau dengar ini? Kalau kita ucapkan, telinga mendengar lalu simpan di dalam hati. Ya, firman itu baru berkuasa ketika kita mengucapkannya. Yeremia 1 ayat 9. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Aku menaruh perkataanku, firmanku dalam mulutmu. Untuk apa taruh dalam mulut? Masa mau ditelan? Firman Tuhan ditaruh di mulut untuk diucapkan. Amin. Firman Tuhan itu untuk diucapkan, baru dia penuh kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Allah menciptakan langit dan bumi dengan bersabda, berkata-kata. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu ada yang di dunia ini dengan bersabda, dengan berkata-kata. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan itu kita ucapkan dengan iman, kita ucapkan dengan iman. Kuasanya sama besarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Ya. Ini dipertegas lagi. Wah, saya juga agak melenceng sedikit ya dari tema, tadinya berseru, tapi dia enggak apa-apa. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya akan sebutkan kalau firman Tuhan itu penuh kuasa, berkuasa kalau diucapkan. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Ya. Judulnya kehidupan atau kematian. Ya, itu kalau di sini tidak ada judulnya. Tapi kalau di Alkitab ada tulis saya judulnya. Ya, Ulangan 30 ayat 11 itu judulnya kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. 12.
tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita Cukup dulu. melakukannya. Ya, firman itu tidak jauh, mujizat itu tidak jauh. Ya, dikatakan ya firman itu bukan di atas langit, bukan horoskop, bukan. Ya, bukan bukan horoskop. Terus ya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Terus 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Mujizat itu sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu Untuk dilakukan. Untuk apa? Lakukan. Mujizat itu tidak ada di atas gunung kawi, enggak ono. Di seberang lautan, tidak ada di pulau, tidak ono. Kalau di Manado, pulau apa orang bilang pulau Sangir, itu banyak opo-oponya. Tidak, bukan di situ. Mujizat itu hanya dekat. Ya, mujizat hanya dekat saja, hanya dalam hati dan mulut kita. Untuk di apa? Dilakukan. Hatinya dipenuhi dengan firman, baru diucapkan dengan iman. Kuasanya sama besarnya ketika Allah menciptakan dunia. Amin. Bahkan ini dipertegas lagi di dalam perjanjian baru. Ya, ayat ini dipertegas. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Dengan mulut. Amin. Ya, kita kembali ke tema. Bicara tentang ya, berseru. Berseru itu hanya kepada Yesus saja, bukan ke lain. Ya, berseru itu hanya kepada Yesus saja, bukan yang lain. Dah. Kenapa? Sebab hanya Yesus yang tahu setiap masalah kita. Dan hanya Yesus yang sanggup apapun masalah kita, yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit kita. Dan hanya Yesus yang mau menolong kita, yang mau menyembuhkan kita. Amin. Kenapa hanya berseru kepada Yesus saja? Sebab hanya Yesus yang tahu setiap masalah kita. Ya. Hanya Yesus yang empati dengan kita, dan hanya Yesus yang sanggup menolong kita apapun masalah kita, yang sanggup menyembuhkan kita apapun penyakit kita. Dan hanya Yesus yang mau menolong kita. Ketika seorang pengemis ya, dan juga dia buta, dengar Yesus lewat, waduh, wah, dia berteriak memanggil nama Yesus. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 48. Markus 10, Bartimius ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, ketika si Bartimius yang adalah pengemis, juga dia buta, tiba-tiba dia mendengar kok ada ribut-ribut, apa itu? Lalu dia tanya, apa ribut itu? Yesus datang, Yesus anak Daud datang. Dia pernah mendengar Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Wah, dia tahu ya, ini Yesus yang mau lewat, ini adalah Yesus yang tahu setiap masalah saya. Ya, yang sanggup menolong apapun masalah saya, penyakit saya, dan yang mau menolong saya. Makanya ketika Yesus lewat, dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia berteriak memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang lain nih, dul, menengoi loh. Iku Yesus kok, cok menengoi, ojo teriak-teriak. Loh, apa jawabnya Batim? Loh, karena Yesus, ya aku tak semakin berteriak. Karena aku tahu dia sanggup menolong aku, dia tahu masalahku, dan dia pasti mau menolong aku. Maka aku tambah teriak, tambah nyaring, disuruh menang, disuruh diam, malah dia berteriak lebih nyaring, berseru lebih nyaring. Maka apa yang terjadi? Kita lihat Yesus berhenti sejenak, lalu menatap dia. Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Bartimius katakan, cerlikan mataku. Dan Yesus berkata, jadilah sesuai apa yang kau imani, apa yang kau kehendaki. Mata Bartimius tercelik. Kenapa? Karena dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Amin. Ya, berseru dengan nyaring kepada Tuhan.
Ya, dia tahu hanya Yesus penolong kita ya. Ya, hanya Yesus yang sanggup, yang hanya Yesus kita hanya, maksudnya kita hanya kepada Yesus kita yang berseru, bukan yang lain. Karena dia hanya Yesus yang tahu setiap masalah kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong masalah kita dan hanya Yesus yang mau menolong kita. Amin. Ya, padahal Yesus itu banyak orang itu ya. Waktu dia jalan itu banyak orang. Sebab di mana ada Yesus pasti ada banyak orang yang mengikuti dia. Karena semua orang pasti butuh mujizat. Makanya ada orang dari jauh mungkin ya, karena mungkin Bartimeus duduknya di jauh, cuma karena dia buta tidak kemana-mana, dia berteriak, Yesus dengar. Apalagi dia berteriak dengan nyaring, Yesus dengar. Yesus menghampiri dia dan menyembuhkan dia. Amin. Ya, berikanlah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Bicara tentang berseru. Dalam situasi apapun dan kondisi apapun, kita bisa berseru kepada Yesus. Amin. Dalam situasi apapun dan kondisi apapun, kita bisa berseru sama Yesus. Kita lihat Yunus 2 ayat 1 dan 2. Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Kita lihat Yunus dalamnya dikatakan ya, dari dunia orang mati, dia berseru kepada Yesus. Dalam situasi kondisi ya nyawanya udah di ujung tanduk, dia berseru sama Yesus. Ya. Kenapa? Dia ada di dalam Dia ada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan bukan ada kayak lampu begini Petromax yang 1000 watt. No, gelap. Orang dalam perut kok. Ambune enggak enak. Makanya dia katakan seperti di tengah-tengah dunia orang mati, di dalam perut ikan. Ambunya sudah enggak enak. Mau mual. Terus enggak ada lampu kayak gini, enggak terang kayak gini, gelap. Oh, iya. Dan mungkin kita lihat ya ayat selanjutnya sampai ayat 6. Kita lihat ayat 3 sampai 6. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Membelit kepalanya ya terus. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan menjawab dia. Amin. Makanya dia katakan Tuhan menjawab ya ketika aku berteriak di tengah-tengah dunia orang mati. Tuhan menjawab. Dalam situasi kondisi apapun bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, ketika juga kita lihat waktu si Daud ya, ketika dia mau dilempar, mau dibunuh sama anak buahnya, ya, karena sudah terjepit nyawanya udah di ujung tanduk, apa yang dia lakukan? 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita lihat Daud sudah dalam keadaan terjepit, mau dilempar ya sama anak buahnya sendiri, mau dibunuh. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Tapi ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi kondisi apapun, kita bisa berseru kepada Tuhan. Karena tangannya selalu terbuka. Dan dia berkata, Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Yang terakhir, ya, bicara tentang berseru, nyaring, ya, bahwa hanya Yesus adalah penolong sejati. Hanya Yesus satu-satunya penolong sejati. Amin. Saya mau tanya, kalau orang mati itu bisa mendengar enggak? Orang mati bisa mendengar enggak? Enggak. Ya. Orang mati bisa menolong orang lain enggak? Bisa menolong sesama enggak? Enggak.
sama. Allah yang mati tidak bisa menolong. Ada ya. Allah yang mati tidak bisa mendengar doa umatnya. Allah yang mati tidak bisa menolong umatnya. Seruan umatnya tidak bisa menolong apapun masalah umatnya. Tidak bisa karena mati. Hanya Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yang sanggup menolong umatnya. Hanya Allah yang hidup, yang bangkit, yang sanggup mendengar setiap doa anak-anaknya. Hanya Yesus, Allah yang hidup, yang bangkit, yang sanggup menolong setiap anak-anaknya, umatnya, apapun pergumulannya. Amin. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Ya, itu sebenarnya mari Bapak Ibu. Ya saya mau beritahu. Bicara tentang penolong yang sejati. Yesus adalah penolong sejati. Bicara penolong sejati. Penolong sejati adalah pribadi ya, yang memiliki banyak pengalaman penderitaan, tentang penderitaan. Ya. Penolong sejati adalah pribadi yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang penderitaan. Nah, siapa yang sudah menerima atau mengalami penderitaan? Siapa? Hanya Yesus. Ya, dia dihina, dia dicaci maki, diludahi, bahkan dikatakan seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya. Ia dihina, diludahi, dicaci maki, ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sudah biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa ya. Hanya Yesus yang punya pengalaman ya, banyak pengalaman mengalami penderitaan, hanya dia. Makanya dia bisa menolong yang mengalami penderitaan. Karena dia banyak pengalaman tentang penderitaan. Amin. Dan hanya Yesus, saya beritahu, penolong sejati adalah pribadi yang tahu cara untuk menolong sesama, menolong orang lain atau umatnya. Ya, sekali lagi, penolong sejati adalah pribadi yang tahu cara untuk menolong. Amin. Dan Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong. Tuhan itu punya banyak cara untuk menyembuhkan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Amin. Ayub 33 ayat 14. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Artinya banyak cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Maka jangan kita nyetir Tuhan. Ya, Tuhan nanti kalau nolong aku gini caranya, gini. Oh jangan, Tuhan banyak cara. Amin. Tuhan itu banyak cara untuk menolong kita. Makanya saya katakan, apa saja yang kita mau lakukan, libatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13, tapi judulnya saja, enggak mungkin keluar, hanya judulnya. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Apa saja yang kita lakukan, taruh Tuhan di depan, libatkan Tuhan. Karena Tuhan banyak cara. Makanya saya tuh mau kemana saja, mau ke depan aja, Tuhan aku mau ke situ Tuhan, tolong ya sertai aku. Mau gitu saja, jangankan gitu. Maaf ya, saya mau buang air kecil ya, apalagi buang air besar. Saya ngomong be Tuhan, saya mau buang air kecil, mau buang air besar, berkati Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara Tuhan bisa enggak mengeluarkan penyakit saudara melalui buang air kecil atau buang air besar? Bisa enggak? Bisa, banyak cara Tuhan. Makanya apa saja kita lakukan, libatkan Tuhan. Dia banyak cara untuk menolong kita. Amin. Ya, itu sebenarnya mari Bapak Ibu berseru nyaring dengan Tuhan. Saya minta tim musik satu ayat terakhir, tim musik. Ya, ada seorang jemaat kita, ibu ya. Ibu ini punya kesaksian luar biasa. Pada waktu suaminya belum bertobat, pacarnya ada 9 ya, ada 7 atau 9 ya pacarnya. Sampai nama-namanya itu tahu kenal, sampai apal nama-namanya ya. Nama-namanya pacar-pacarnya itu ya.
Sampai dia, waduh bukan main sakit hatinya bagaimana ya. Tapi ya apa ya, namanya semua suaminya seperti itu. Sampai nama-namanya itu dia tahu semua. Bahkan ya ada yang sampai pacarnya tuh tidur bareng-bareng sama suaminya sama dia. Tiga orang tidur bareng gitu. Ya, tapi dia berdoa, Tuhan dia berikan dia kekuatan. Bahkan ya sampai ada itu pacarnya itu ada yang lince, since, mancer, sudah tahu banyak itu ya namanya. Ya, lalu ada sampai dia tambah sakit hati lagi, pacarnya sharing sama ibu ini. Loh apa ya bapak itu kok menang, aku kok dinengno yo. Loh itu suaminya kok dibilang gitu, ditanya gitu kok dimenengno. Oh ya bapak gini, Pak, kalau bukan Roh Kudus saya tidak bisa kuat. Tapi akhirnya dia banyak berdoa. Apa yang terjadi? Akhirnya suaminya bertobat. Dan ketika dia bertobat, ibu ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalau ada konseling tentang pernikahan, ibu ini maju karena dia pernah alami. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Mari kita berseru sama Tuhan dengan nyaring. Ya. Kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah layakkan kami masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terpuji Tuhan Engkau selamanya. Terima kasih. Oleh darahnya ku hidup, karena salibnya ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh memuji, membesarkan Engkau. Kami boleh dengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Hanya pada Yesus kami mau berseru. Hanya pada Yesus kami mau serahkan kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya, kami manunggal di dalam Tuhan. Tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami yang kedua Bapa. Biarlah Tuhan suci kuduskan persembahan ini, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menabur persembahan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman, untuk Kamis depan kita mulai jam 6 sore. Karena Kamis depan kita gabung sama Elroy Perak. Ya, Perak datang ke sini. Karena setiap 2 bulan sekali kita adakan praise and worship ya. Gabung PD Elroy Perak, Jemaat Elroy Perak 2 bulan sekali datang ke sini. Kita beribadah sama-sama. Jadi ibadahnya dimulai jam 6. Ya, seperti biasa jam 6 sore kita sudah mulai ibadah. Biasanya setengah 7, tapi ini jam 6 sore. Yang khotbah itu Bapak Pendeta Daniel Januar. Ya, Daniel Januar dari GB Rock kalau tidak salah ya. Bapak Pendeta Daniel Januar. Kiranya Engkau memberkati aku, amin, dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sungguh kami merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kami kekuatan, dan juga persetujuan tubuh dan darah Kristus Tuhan memeteraikan, memampukan kami untuk boleh meresponnya dengan benar dan baik Tuhan. Membagikan berita gembira bagi banyak orang, banyak bangsa, suku bangsa, sehingga mereka pun dilawat oleh Tuhan, diselamatkan juga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Malah apa yang pun masalah perjumulan jemaat, Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan, yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan juga yang semangatnya padam sudah dibangunkan semangatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan, untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, anugerahkan mereka yang terbaik. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan Elroy di mana berada Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang bekerja dan berusaha, yang bisnis, Tuhan yang memberkati. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat semua lancar, berhasil, sukses. Mereka jadi kepala, bukan ekor, bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dan kursus, berkati Tuhan. Tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, dan juga hikmat, semangat belajar. Tambah-tambah lagi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, tutup pengus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bersyukur pada pagi hari tadi, siang hari, Tuhan sudah mempersatukan Brother Sean bersama Ibu Ati Narwati dalam satu pernikahan yang kudus, dan mereka boleh hadir bersama-sama kami memuji mulia nama Tuhan, memberkati Tuhan pernikahan mereka sesuai langgeng Tuhan. Suami istri saling bersama orang tua anak saling menghormati, menghargai, mengasihi, bergandengan tangan, sama-sama melayani Tuhan. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa
untuk setiap program-program pelayanan PDL Roy Tuhan sudah cukupkan, dan juga rencana pelayanan hambamu suami istri pada bulan Desember Tuhan untuk pelayanan ke Manado, Minahasa Sulawesi Utara Tuhan yang memberkati. Roh Kudus urapi dengan kuasa untuk kami boleh jadi berkat. Dengan nama Yesus Tuhan yang ditinggi muliakan, pergi dan pulang Tuhan serta lindungi. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jadwal-jadwal pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang yang Tuhan yang memberkati. Negara dan bangsa kami Indonesia itu yang selamatkan, pemerintahan yang ada, jamaah supaya mereka melakukan tugas mereka semua dengan takut akan Tuhan, berdiri atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambah untuk kami pakai untuk melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, pimpin serta lindungi, tiba dengan selamat di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Berkati tim musik WL dan juga singer, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.